Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imran Satria dari kelas 1E, Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan fungsi organ reproduksi ternak sapi jantan. Yang pertama itu, testis berfungsi menghasilkan spermatozoa dan menghasilkan hormon steroid. 2. Skortum berfungsi untuk membungkus testis. 3. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan. Konsentrasi sperma. 4. Vas deferens atau dikenal juga dengan sebutan ductus deferens adalah sebuah tabung yang dimiliki oleh kebanyakan vertebrata, baik yang jantan, yang berfungsi menyalurkan sperma dari epididymis saat ejakulasi. Vas deferens membentang dari epididymis ke uretra. 5. Kelenjar aksesoris. Sistem reproduksi hewan jantan terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar bulboretralis atau Kupfer, dan kelenjar prostan tunggal serta ampula. 6. Fungsi penis adalah untuk melewatnya urin dan menyemprotkan sperma ke dalam alat reproduksi betina atau alat kopulasi. Baik, kita langsung saja masuk ke materi selanjutnya, yaitu fungsi organ reproduksi ternak sapi betina. Yang pertama itu, ovarium terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen atau progesteron dan inhibin. 2. Opiduk merupakan saluran yang bertugas untuk mengantarkan sel telur ke ovum dari ovarium ke uterus. Fungsi opiduk yang pertama itu menerima sel telur yang diopulasikan oleh ovarium. 2. Transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. 3. Tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa, fertilisasi. 4. Tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa. 5. Memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapasitas spermatozoa. 6. Transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. 3. Fungsi uterus. Yang pertama, saluran yang dilewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Secara otomatis untuk mencapai ampula akan melewati uterus terlebih dahulu. Kedua, tempat terjadinya implantasi. Implantasi adalah penempelan embryo pada endometrio uterus. 3. Tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Yang keempat itu berperan pada proses kelahiran atau parturisi. 5. Pada hewan betina yang tidak bunting, berfungsi mengatur siklus eksterus dan fungsi corpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa. Yang keempat itu cervix, menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi dari cervix ini adalah menutup lumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir atau spermatozoa. Yang kelima itu, fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekretaris cervix, uterus dan opiduk, dan sebagai jalan peranakan saat proses beranak. Keenam itu, pulpa merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Pulpa terdiri dari 2 bagian, yaitu disebut labia mayora dan bagian dalamnya disebut labia minora. Mungkin itu saja penjelasan dari atau pemaparan video saya ini. Lebih yang kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, baik di dunia peternakan maupun di luar dunia peternakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.